Halo semua, welcome back to my channel. Jadi kali ini gua bikin versi daily game, dan itu mengenai beberapa kesalahan pemula dalam mengembangkan akun pertama kali. Jadi buat pemain baru nih, diusahakan buat kedepannya mereka coba dipikir ulang lagi gitu ya. Disclaimer dulu, jadi akun ini yang gue pakai sekarang nih itu akun baru, dan gimana ya, gue sebenarnya bukan tipikal yang multitasking. Jadi kayak akun utama dan akun yang baru nanti bakalan sama berjalan dengan seiring waktu, enggak. Tetap gue lebih banyak kayaknya di akun utama, sedangkan yang ini jatuhnya nanti bakalan jadi akun farming saja, walaupun tujuan utamanya sebenarnya sih buat konten akun baru aja sih. Jadi disclaimernya itu aja, dan hal yang pengen gue sampaikan ini coba kalian ambil pendapatnya aja. Kalau cocok ya silahkan, kalau enggak oke, fine. Jadi beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh pemain baru ketika dia baru mulai istilahnya baru mulai main game ini gitu ya. Yang pertama itu pemain baru itu sering yang namanya meng-up bangunan semuanya di-up hampir rata gitu ya. Ya bagus sih rata gitu, cuman kan kita baru merintis nih, baru merintis berarti harus ada bangunan yang difokuskan, karena kita pertama kita belum membuka semua fiturnya, itu pertama. Yang kedua, kita juga belum istilahnya mempunyai sumber daya yang cukup banyak untuk membuat semua bangunan ini bisa rata gitu ya. Jadi karena kita baru main, maka nggak bagus itu yang namanya membangun, tapi yang dibangun itu semua bangunan ini kalian bangun sekiranya rata dengan headquarter, itu nggak bagus untuk pertama kali main game, karena tadi sumber dayanya jadi membengkak, headquarter kalian atau haki kalian tetap segitu-segitu aja, sedangkan fitur juga itu mengikuti dari headquarter. Jadi kalau headquarter ini makin tinggi, fiturnya juga makin banyak. Kalau pengen tahu fitur apa aja yang bakalan terbuka, kalian bisa cek di bagian ringkasan. Di sini tuh nanti bakalan jelas fitur apa aja yang terbuka, fitur apa aja yang belum ada di haki tersebut. Makanya penting pertama kali main itu haki diutamakan. Jadi buat kalian sekarang jangan terlalu banyak membangun bangunan yang tidak penting, tapi fokuskanlah kalian sumber daya kalian, speed up kalian untuk meningkatkan headquarter saja. Fokus headquarter tinggi untuk di awal game, karena semakin tinggi headquarter, semakin tinggi fitur yang semakin banyak fitur yang bisa dibuka. Ketika banyak fitur yang dibuka, semakin banyak opsi yang bisa kalian fokuskan. Jadi banyak hal penting yang bisa kalian fokuskan daripada mengurus hal-hal yang tidak penting. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan kedua yaitu adalah banyak dari kalian yang baru main game, baru dapat mungkin belum sebulan atau mungkin baru 2-3 minggu gitu, tapi kalian sudah memulai war. Jadi
hindari war atau civil war yang ada di game seperti ini. Nanti kita istilahnya war. Kalau misalkan yang ini oke, tidak masalah, kita warnya sudah mungkin dapat sekitar hampir sebulan lebih lah, karena ini udah dimasuk di zona ketiga, dan itu emang zona yang kemungkinan paling besar untuk war. Tapi sebelum zona ketiga dibuka, hindari sebanyak mungkin untuk war atau civil war atau war yang tidak penting. Dan untuk kalian yang utamanya free player, low spender, sangat tidak direkomendasikan ketika awal kalian merintis kekuatan kalian tapi kalian malah ikut war. Kenapa tidak direkomendasikan? Memang ini game itu adalah game war, bukan game pertanian. Tapi namanya kalian baru merintis, kalian baru mau mulai mempertahankan hidup gitu. Ya, namanya orang baru bangun, baru persiapan kok ikut perang gitu. Itu konsepnya di mana? Dalam logika kita hidup nyata aja nggak ada. Namanya kita bertahan hidup, kalau misalkan tidak urgent sekali, tidak memaksa sama sekali, kita lebih baik menghindari war di awal permainan. Sebabnya apa? Sama tadi efeknya itu, nanti kalian rumah sakit kalian itu bakalan cepat merah kayak gini, cepat full. Dan ketika rumah sakit full, berarti sumber daya kalian ini semua itu akan habis untuk menyembuhkan kembali pasukan kalian. Karena kan tidak mungkin kalau kalian pasukan yang sudah ada di rumah sakit tidak disembuhkan. Di awal game itu pasukan kita terbatas. Kita mau bertani kalau nggak ada pasukan, apa yang mau kita tani? Terus kalau misalkan kita war, ada dua kemungkinan, rumah sakit full atau pasukan tewas. Jadi kalau pasukan tewas berarti jumlah pasukan kalian berkurang. Kalau pasukan kalian berkurang, kalian nggak bisa bertani nggak ada, sumber daya nggak ada, nggak bisa dikumpulin, kosong semua. Terus kalian mau merintis, mau kalian mau memperkuat diri kalian sendiri, bagaimana? Kalau misal ini semua konsep kalau misalkan kalian low spender atau kalian free to play, itu nggak sulit untuk mengembalikan sumber daya yang sudah hilang di awal game. Kalau misalkan di akhir game atau tengah game itu udah wajar, kita war, kita sudah banyak backup untuk menghasilkan sumber daya lebih cepat gitu. Kalau untuk awal game itu sulit untuk kalian yang free player, tapi untuk yang spender ya bisa sih top up. Tapi kalian yakin mau top up di awal game? Saya rasa sih tidak ya. Oke, jadi gitu ya. Untuk pertama, awal game hindari war yang tidak perlu. Jika tidak perlu dan tidak memaksa, tidak usah. Pentingkan diplomasi, cari jalan tengah, nggak usah perang di awal game. Intinya gitu. Kalau misalkan udah masuk zona 3, ya sudah, kalian nanti mau war, jangan lupa dipersiapkan semua. War itu nggak gratis, war itu nggak mudah. Jadi jangan berpikiran ini game war kita mau ini ya, daripada kita cuman senang di awal ini, sedangkan event itu sebenarnya nanti di belakang lebih banyak yang lebih seru, lebih banyak yang lebih menguntungkan untuk kalian. Tapi ketika event yang lebih menguntungkan ada dan kalian masih stuck di haki yang gitu-gitu aja, kalian nggak ada kalian nggak ada yang bisa dibanggakan. Kalian hanya akan jadi ya sudah beban masyarakat di game lagi, udah masyarakat di hidup di game pula, ya tidak tahu lah. Oke, itu aja saran yang kedua. Lanjut. Saran ketiga itu adalah dalam penginvestasian hero. Sering gua temuin buat kalian yang akun baru,
itu sering menginvestasikan hero terlalu berlebihan. Contoh, kadang ada yang menginvestasikan hero itu, utamanya hero legend ya, gak cukup ke satu hero legendary, tapi ke 2, 3, dan 4 dan sebagainya gitu. Jadi untuk kalian yang no spender, di awal game cukup fokuskan satu hero saja legendary yang sekiranya cocok dan bisa kalian up terus sampai ya minimal bintang 5 lah, atau bintang 6 kalau bisa nggak apa-apa, tapi minimal bintang 5. Jadi nanti level maksimalnya di level 50 untuk legendary. Jadi jangan mengejar semuanya rata, tapi fokuskan ke satu legendary saja. Kalau misalkan 2 ya oke, kalau kalian punya budget ya perlengkapan untuk meningkatkannya lebih cepat. Intinya kalau hero nya dibikin rata semua itu biayanya mahal, utamanya untuk free player itu nggak mudah. Jadi ini sering banget kesalahan yang ada di sini. Jadi coba sekali lagi kalian fokuskan kalian mau tipe user apa, jadi biar gampang menentukan hero apa yang lebih cocok kepada kalian. Lanjut di hero yang elite. Kalau tadi hero legendarinya, sekarang hero elite-nya. Di hero elite juga sama kejadiannya, yaitu penginvestasian, tapi bukan penginvestasian di star ya atau bintangnya. Kebanyakan itu adalah penginvestasian di skill gitu ya. Jadi utamakan, kalau untuk legendary seperti tadi, kalau untuk elite utamakan satu hero bisa tembus ke level 60 dan juga sudah awakening gitu ya. 1 atau 3 hero nggak masalah, tapi intinya yang awakening di awal game, usahakan di elite itu ada 1 hero atau 2 hero yang awakening di awal-awal game. Dan untuk levelnya usahakan ada yang level 60 atau minimal 50 ke atas lah, minimal 50 untuk awal game. Dan soal penginvestasiannya bagaimana, untuk yang kalian prioritaskan mana yang mau di awakening itu kalian tentukan sendiri, tapi saran gua fokuskan ke salah satu. Pokoknya buatlah satu hero yang elite level 50 ke atas dan sudah awakening gitu. Itu aja sih. Jadi jangan terlalu banyak berinvestasi bercabang ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah gitu. Itu malah bikin kita nggak fokus, malah bikin pengeluaran kita makin banyak, dan yang kita harapkan juga tidak dapat gitu ya. Maksudnya kita pengennya tampil wah di ketika war, tahunya kita jadi memble, tahunya kita cuman kayak kerupuk gitu. Terus selanjutnya itu adalah hero-hero untuk pertanian. Hero-hero untuk pertanian juga sama. Kalau karena XP itu agak sulit, oke, tidak masalah, tapi minimal hero-hero pertanian itu ada di sekitaran level 20-an. Dan ya kalau bisa langsung sudah bisa di bintang 4. Jadi keempat skill ini bisa kalian investasikan secara maksimal. Dan untuk levelnya ya Pak, nggak usah seperti yang tadi yang nyampe 50. Untuk hero-hero pertanian cukup di level antara 20 sampai 30 kayak gitu ya. Jadi investasinya kalian bisa lebih terarah, lebih hemat, dan lebih cepat untuk kalian merintis pembangunan shelter kalian. Oke, itu biasanya kesalahan ketiga. Dan kesalahan keempat, ini kesalahannya keempat yang sering gua temuin juga gitu ya. Kesalahan keempat itu adalah di sini, di pasukan. Kembali lagi ke tadi seperti yang gue bilang, pasukan di awal game kita itu terbatas. Pasukan terbatas, apa yang kita ingin buat untuk pekerja
pertanian kalau misalkan pasukannya aja nggak ada gitu. Maka di awal game jangan dulu untuk mengupgrade pasukan kalian gitu ya. Jadi kan ada nih beberapa aduh, oh ya nggak ada nih. Intinya ini tuh nanti ada, kalau kita sudah buka ke, misalkan di sini sudah buka yang tier 3-nya. Kalau kalian punya pasukan tier 1, nanti ada di pojok sini itu tanda untuk mengupgrade. Nah, tanda mengupgrade ini tidak perlu digunakan dulu gitu ya. Jadi untuk awal game kalian fokus melatih pasukan dan melatih pasukan saja, jangan di-upgrade itu. Karena di-upgrade itu jumlah pasukan kalian sama, hanya tiernya yang berbeda. Sedangkan di awal game kita butuhnya jumlah pasukannya yang banyak. Jadi kita bukan butuh kualitas, tapi kita butuh kuantitas. Di awal game itu kita butuhnya kuantitas. Kenapa kita butuhnya kuantitas? Karena kita butuh pekerja yang banyak untuk menghasilkan resource yang banyak. Jadi resource banyak, otomatis kita dalam membangun dan merintis shelter kita menjadi lebih cepat, lebih progres gitu. Jadi kalau memang pertimbangannya belum cocok untuk mengupgrade, jangan di-upgrade pasukan, tapi tabunglah pasukan sebanyak mungkin sehingga kalian bisa memaksimalkan proses untuk mencari sumber daya pembangunannya. Karena fokus pertama kita adalah membangun shelter dulu, bukan mau war ya, membangun shelter dulu kayak gitu. Itu kesalahan yang keempat. Kesalahan kelima itu biasanya ada di penginvestasian equipment ini. Jadi kalian sudah tahu lah ya, istilahnya menaikkan equipment ini itu butuh sumber daya juga, dan ini si kulit ini dan ini itu mahal dan tidak semuanya itu tersedia. Jadi kalian butuh untuk istilahnya berinvestasi secara baik dan secara fokus. Dan untuk penginvestasiannya, untuk di awal game jangan sampai semua kalian terlalu terfokus untuk ini warnanya hijau semua, biru semua kayak gitu. Kalau kalian masih free player atau cuman low spender, di awal game tetap equipment itu fokuskan ke salah satunya saja. Jadi biarkan salah satu dari ke 7 equipment ini ada yang minimal beda warna sendiri gitu. Misalkan ini abu-abu, ini hijau lagi menyusul. Jadi kan urutannya dari abu-abu, hijau, biru, ungu, oranye, merah gitu ya. Jadi buat salah satunya itu benar-benar berbeda dari yang lain. Jadi kalian bisa fokuskan. Contoh kalau di gua ini tas biru dan nanti misalkan dia ungu, yang lainnya masih hijau, itu nggak masalah gitu. Jadi biar kalian bisa fokus, biar kalian bisa menyesuaikan dengan hal yang kalian butuhkan dari si equipment ini. Dan equipment ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu ya. Manfaatnya juga berbeda-beda. Kenapa seperti itu? Ini untuk memaksimalkan penggunaan karbon dan ini, karena kita kan di awal game tadi susah dalam mencari sumber daya, kecuali kalian itu spender yang mau top up terus dan menerus gitu ya. Dan untuk mana yang lebih bagus ya kalian cek di video gua, bisa linknya di atas ini, atau kalian cek di playlist, di situ ada lengkap penjelasannya, mulai yang mana yang kalian butuhkan di situ ada. Intinya yang kesalahan kelima paling sering adalah penginvestasian yang salah. Dan untuk membuka investasi ini biar cepat terbuka itu perlu fitur. Makanya tadi gue bilang kalian di awal game itu fokuslah untuk meningkatkan haki setinggi mungkin untuk membuka fitur lebih banyak dan kalian bisa mencapai opsi pemilihan maksimal yang lebih baik gitu ya. Kayak gitu. Terus yang terakhir yang gue sering temuin itu ada di
yang terakhir sih, ya menurut gue sih terakhir. Dan yang terakhir itu ada di penginvestasian riset gitu ya. Jadi riset itu kalian untuk mungkin kalian ke pertanian ekonomi, adalah beberapa yang gua kasih clue ya. Kalian cek aja videonya di sebelumnya dan atau di link di atas. Nah, kalau misalkan kalian di bagian yang militer, kebanyakan kalian pasti membuat semuanya full seperti ini. Full dan semuanya full gitu ya. Tapi ketika kalian sudah masuk ke tier 3 seperti ini, fokuskan saja ke beberapa istilahnya ke beberapa squad saja. Contoh kalau gua di sini cuma 2, antara range atau infa. Ini dan ini itu nanti. Jadi menyusul, bukan sekarang. Jadi kita bisa menghemat sumber daya ya. Yang ini dan ini cukup sekedar untuk biar bisa oven tier 3-nya. Tapi nggak usah nyampe full max seperti ini. Dan sisanya penggunaannya itu kalian bisa dimaksimalkan di sini. Jadi kayak ya ini untuk mempercepat pengumpulan dan sebagainya, itu yang dimaksimalkan. Jadi pengumpulan kalian ya tadi, semakin cepat kalian mengumpulkan, semakin cepat juga kalian bisa meningkatkan bangunan kalian. Otomatis ya riset juga kayak gitu. Riset di ekonomi kalian maksimalkan yang benar-benar kalian butuh di awal game. Bukan semuanya diratain, sama kayak bangunan juga jangan semuanya diratain, tapi ambil yang benar-benar kalian butuhkan. Kayak gitu ya. Jadi di game ini tuh karena kita free player, maka gunakanlah strategi yang baik, gunakanlah sistematika yang baik, bukan asal berinvestasi, bukan asal up aja gitu ya. Kalau misalkan kayak gitu, kalian sampai kapanpun tetap jadi budaknya mereka, tanpa ada hal yang bisa kalian tonjolkan untuk menghadapi mereka. Ya mereka tanda kutip, ya kalian tahu lah siapa yang gua maksud gitu ya. Jadi itu 6 kesalahan yang sering gua temuin. Dan mungkin kalian pengen menambahkan, ya silahkan ditinggalkan di kolom komentar. Kalau misalkan ada yang terlewat atau kalian pengen request konten tertentu kepada gua, kalian juga bisa tinggalkan di komentar. Oke, itu aja. Kalau kalian suka video seperti ini, kalian jangan lupa like dan subscribe untuk biar kalian gak ketinggalan notifikasi kalau gue bikin video baru dengan informasi yang lebih rinci. Dan jangan lupa di share ke teman kalian biar mereka sama-sama pinter seperti kalian. Oke, itu aja yang bisa gue bagi kali ini. Kurang lebihnya ya maaf ya, ini yang gue rasakan dan ini versi gue. Itu aja dan bye.